firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Tetap semangat. Biarpun Bapak Ibu ada di rumah. Kami percaya, kita percaya bahwa berkat Tuhan dahsyat pagi ini buat kita semua. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu saya mulai khotbah saya dengan cerita. Ada seorang bapak mengantri di bank. Di sebelahnya ada seorang ibu yang sama juga mengantri dengan dia. Tapi ibu itu asik menikmati handphonenya dan dia sedang main game. Ya. Nah, ibu ini tanpa dia sadari, dia kentut Bapak Ibu. Dan kentut itu kedengaran dengan si pria yang sedang mengantri di sebelahnya. Bapak itu berkata, "Bu, kalau kentut jangan sembarangan." Ibu itu dengan enteng menjawab, "Karena Bapak tidak jaga jarak." Pria itu berkata, "Bu, tapi bau kentut Ibu mengganggu saya." Ibu itu berkata lagi, "Karena masker Bapak tidak standar." Bapak itu diam, saudara. Ibu itu menjawab lagi. Dia berkata, "Kalau Bapak tidak mencium bau kentut saya, berarti Bapak positif COVID." Bapak Ibu, inilah situasi kondisi keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu pagi hari ini tema firman Tuhan, cerdik dan tulus di masa pandemi. Nah, sini sudah dikeluarkan? Nah, Bapak Ibu, ini tema kita pagi hari ini. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan, cerdik dan tulus di masa pandemi. Katakan 2, 3, cerdik dan tulus di masa pandemi. Bapak Ibu tahu goncangan yang terjadi hari-hari ini. Sejak pertengahan bulan Maret sampai sekarang itu benar-benar rasa goncangannya. Goncangan 98 itu sangat lumayan bergoncang. Bapak Ibu masih ingat tahun 98 dolar waktu itu masih di harga 2.300. Kita pergi ke Israel masih murah. Kurang lebih sekitar gotiau-lakiau karena dolar 2.300. Bapak Ibu tahu 98 sejarah mencatat dolar dari 2.300 melonjak menjadi 16.000. Sejarah mencatat belum pernah terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Bapak Ibu setuju? Dari 2.300 menjadi 16.000 lebih. Itu goncangan sangat-sangat terasa dengan dirasakan oleh para pengusaha yang kelas atas. Yang low, middle tidak terasa. Yang dirasakan oleh pengusaha-pengusaha high yang di atas. Kenapa? Dolar dari 2.300 menjadi 16.000. Ini sebenarnya benar-benar sangat goncang buat mereka. Tapi Bapak Ibu tahu, pandemi ini goncangan bukan hanya buat mereka yang kalangan atas. High, middle pun kena, juga termasuk yang low, kalangan bawah. Nah, kondisi begini Bapak Ibu, jujur saya sampaikan kebenaran ini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi saya sampaikan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bersama Yesus, kita pasti bisa. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Ini kebenaran yang kita perlu yakini. Kita nggak pernah tahu sampai kapan pandemi ini selesai dan berakhir. Bahkan ada yang berkata kemungkinan besar tidak akan berakhir. Mungkin dia bersama kita. Kita nggak pernah pusing dengan hal itu. Setuju? Yang kita pusingkan bagaimana hari-hari ini hidup kita, iman kita, percaya kita arahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. 2 orang yang bilang amin. Yang lain masih loading. Amin. Oke lah kalau begitu. Ya kalau tulang amin, amin. Udah jelas saudara.
Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita. Dalam Injil Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Siapa yang diutus Tuhan? Murid-murid Yesus. Yesus melepas, mengutus murid-muridnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu dengar dengan baik. Jangankan domba di tengah serigala. Serigala di tengah domba, domba sudah bermasalah. Halo? Setuju enggak? Karena domba itu binatang yang paling lemah dan domba adalah binatang yang tidak punya pertahanan untuk balas atau menyerang. Apalagi sekarang Alkitab berkata domba diutus di tengah-tengah serigala, berarti makin bermasalah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayat ini sepertinya seakan-akan Yesus itu kok jahat amat. Banyak yang masih punya keyakinan, kok Tuhan tuh jahat ya, biarkan pandemi nggak selesai-selesai. Bahkan Bapak Ibu tahu, pandemi sudah merebut banyak kebahagiaan manusia. Halo, setuju nggak Bapak Ibu? Ya, suami yang dicintai tiba-tiba innalillahi mati. Kepala keluarga. Belum lama kami kehilangan kakak ipar yang menjadi penunjang dalam keluarganya. Dia pulang dari Cilacap, udah drop, langsung membawa diri opnam di rumah sakit dan tidak pulang untuk selamanya. Langsung kita kuburkan di Selapajang. Kenapa? COVID. Sepertinya Tuhan itu kayaknya kok jahat ya. Enggak menjawab doa kita. Enggak mendengar doa kita. Enggak membuat COVID ini berlalu. Membuat manusia kayaknya enggak bahagia. Tertekan. Sepertinya. Sebenarnya Tuhan itu amat baik. Halo? Sebenarnya, sesungguhnya, Yesus Tuhan sangat amat terlalu baik. Yang tepuk tangan buat Allah kita. Nah, ini tepuk tangannya ngeledek. Ulang, 2, 3. Bilang kanan kiri, gua suka tuh gaya lo tuh. Kenapa saya bilang sebenarnya Tuhan baik? Ayat ini belum selesai. Ya, lihat. Sebab itu artinya Tuhan itu memberikan jalan keluar. Tuhan itu memberikan kunci jawaban. Saya seringkali berkata kepada jemaat tempat ini. Kalau kita ujian, ulangan, lagi tes, susah, sulit, tapi ada kunci jawabannya. Kira-kira susah enggak? Enggak. Begitu ya Ibu Lingling ya. Ibu dosen. Kenapa saudara? Soal boleh sulit, pertanyaan boleh sulit, kalau ada jawabannya tinggal salin. Bapak Ibu dengar dengan baik. Sesulit apapun, sesukar apapun tantangan badai kehidupan yang sedang kita hadapi hari-hari, percayalah, Yesus lebih dari cukup sebagai jawaban hidup kita, orang yang percaya kepada Dia. Tepuk tangan betul kita. Dia berikan jawaban. Apa jawabannya? Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Katakan cerdik dan tulus. Jadi selama Bapak Ibu kita praktek kebenaran firman ini, mau pandemi, mau apapun yang terjadi, percayalah. Kita pasti mengalami damai di tengah badai. Tetap tegar di masa sukar. Ingat Bapak Ibu passwordnya. Cerdik dan tulus. Kalau kita cerdik tidak tulus, berarti licik. Kalau licik itu dosa. Tulus. Tapi bodoh.
hancur. Cerdik seperti ular, tulus seperti kampret, kurang ajar. Jelas Bapak Ibu? Yang kita harus praktekkan bagaimana kita harus cerdik dan tulus di masa pandemi. Oke, klik. Kecerdikan biasanya dekat dengan kelicikan. Jadi kalau kita melihat orang cerdik, kita bilang nih orang kayaknya licik nih. Bisa. Dia bisa menjadi licik kalau tidak ada ketulusannya. Jadi kalau ketika cerdik itu harus ada yang namanya ketulusan. Ketulusan biasanya dekat dengan kebodohan. Kita lihat orang-orang yang tulus. Pasti kita bilang nih orang bego banget nih. Kita bilang, gua kasih tahu lu jangan mau dibilang bego, tolol. Double Bapak Ibu. Ya, udah bego, tolol lagi saudara. Nah, jadi kalau kita tulus, harus ada yang namanya kecerdikan. Ya, jadi ketika ada kecerdikan, harus ada ketulusan. Kalau nggak licik, ada ketulusan, harus ada kecerdikan. Kalau nggak, pasti jadi bodoh. Ditipu orang, dicia orang, ditabrak orang, udah nggak apa-apa, doain aja. Ya, bangkrut saudara, hancur hidupmu. Harus ada kecerdikan. Oke? Yuk kita lihat selanjutnya. Kecerdikan bicara tentang cara atau metode. Ketulusan bicara tentang motivasi atau hati. Jadi Bapak Ibu, biarpun kita punya cara metode yang bagus, yang jitu. Tadi saya sempat ngobrol di belakang. Waktu Pak Liki dengan Ibu yang mau tahu, mana Pak Liki di mana? Oh, di belakang. Saya bilang, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak. Tuhan tolong. Biarpun kondisi begini. Amin. Saya bilang Pak Liki dengan Ibu, dalam situasi kondisi begini, kita nggak bisa lagi dengan hidup dengan normal yang lama. Setuju Bapak Ibu? Karena apa? Kita sudah berada di new normal. Normal yang baru, bukan normal yang lama. Gaya hidup kita udah berbeda. Dulu kita ibadah, nggak lagi jarak-jarak begini. Semuanya nempet-nempet. Sedempet mungkin. Makin hangat. Ya kan? Ketemu, salaman. Ibu-ibu, ada sun kiri, sun kanan. Sekarang beda. Pakai masker. Ketemu hanya manggut-manggut aja. Cara Jepang. Hayo. Nggak bisa lagi Bapak Ibu. Bersentuhan. Kenapa kita harus jaga jarak? Kita saling melihat, jangan-jangan lo COVID. Dulu Bapak Ibu kita jarang cuci tangan. Ya kan? Kadang-kadang kalau udah lapar lupa. Makan aja dalam nama Yesus. Dikuduskan. Sekarang Bapak Ibu lihat. Mau makan gak makan, cuci tangan terus. Udah beda kondisinya Bapak. Kondisinya, keadaannya udah berbeda. Jadi Bapak Ibu kita perlu yang namanya kecerdikan. Kita perlu minta hikmat Tuhan, berdoa. Supaya Tuhan memberikan cara atau metode yang jitu dalam kita menghidupi hidup ini. Setuju Bapak Ibu? Ya. Karena apa? Memang kondisinya berbeda. Kita nggak bisa lagi berkata, Tuhan kok kenapa jadi beda? Kok kenapa jadi aneh? Kok kenapa jadi begini? Tuhan izinkan semua ini terjadi. Bukan Tuhan jahat. Sekalipun kematian datang. Setuju? Ini nggak gampang Bapak Ibu. Saya tahu ibu-ibu yang kehilangan suami. Yang menjadi kepala keluarga. Yang menjadi sumber pendapatan kehidupan. Sekarang tiba-tiba suaminya meninggal. Ya,
Dan tidak dikit juga jemaat yang kehilangan gembala. Teman-teman saya gembala meninggal, bukan jemaat tinggalkan gembala, gembala tinggalkan domba. Pertanyaan, apa kita bilang Tuhan jahat? Saya percaya Bapak Ibu, situasi kondisi apapun kita tetap berkata, Tuhan baik, bahkan sangat amat terbaik. Tepuk tangan buat Allah kita. Kita nggak mungkin bisa mengerti Bapak Ibu, cara Tuhan bekerja. Tuhan yang nggak terbatas dengan pikiran kita, akal kita terbatas. Setuju Bapak Ibu? Nggak bisa. Nah, sebab itu Bapak Ibu kita nggak pernah pusingkan situasi kondisi apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, yang Tuhan izinkan. Tapi mari kita mau belajar bagaimana di tengah-tengah pandemi ini kita menjadi pribadi yang cerdik dan tulus. Cerdik bicara cara atau metode. Minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan berikan saya cara, metode. Bagaimana saya berbisnis di hari-hari ini. Kita nggak bisa lagi dengan metode yang lama. Dan yang kedua, ketulusan bicara tentang motivasi atau hati. Bagaimana kita punya hati kita, motivasi kita benar dan baik di hadapan Tuhan. Sebab kalau enggak, kita nggak tulus, berarti kita licik. Kalau kita licik berarti merugikan orang lain. Kalau hati kita tulus tapi nggak ada kecerdikan berarti bodoh. Jangan salahkan Tuhan. Kalau bisnismu hancur, ditipu orang, dicia orang, keklang, tahu keklang, dicekek hilang. Kenapa? Kita bodoh. Saya selalu berkata kepada kedua putri kami, harus cerdik dan tulus. Oke, kita klik, lanjut. Cerdik dan tulus bicara tentang keseimbangan hidup. Oh, setuju dia. Pas, teng-teng-tong. Yang pasti itu bukan jam selesai khotbah kan? Karena beberapa bulan lalu, Boksu Gembala bilang, Boksu, khotbah lu bagus kata jemaat, tapi sayang, kependekan. Nah, hari ini jam 12 kita selesai, saudara. Amin, pas bubar makan siang. Jangan lupa ajak saya. Cerdik dan tulus bicara tentang keseimbangan hidup. Katakan keseimbangan hidup. Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan mengutus murid-muridnya di tengah-tengah serigala, seperti domba di tengah serigala, Tuhan itu tidak membiarkan itu terjadi begitu aja. Tuhan jauh lebih tahu dari kita. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kita hanya bisa melihat sebatas tembok yang kita lihat. Tapi Tuhan melihat jauh. Sangat amat terjauh kondisi kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan izinkan, Tuhan mengutus murid-muridnya seperti domba di tengah-tengah serigala, dia sudah memberikan jawabannya. Dia pasti menolong kita. Enggak, mungkin enggak. Ketika Tuhan izinkan pandemi terjadi sejak pertengahan Maret, dia sudah memberikan jawaban buat kita. Hanya masalahnya, ketika jawaban itu diberikan kepada kita mau praktek enggak? Kita mau pakai enggak? Itu aja saudara. Seperti tadi saya bilang kan, soal ujian susah, tapi itu kunci jawabannya. Kita mau salin enggak itu kunci jawabannya? Kita mau percaya enggak dengan kunci jawabannya? Kadang-kadang kan kita so tahu. Jangan-jangan kunci jawaban salah. Kayaknya nggak cocok nih. Up to date. Betul nggak? Ya kan? Bapak Ibu tahu. Firman Tuhan ini jawaban buat kita. Dari kita kejadian sampai kita Wahyu. Itu udah jawaban kunci buat kita. Yang harus kita yakini itulah jawaban yang pasti buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya keseimbangan dalam hidup ini, apapun yang kita buat, kita kerjakan, pasti berhasil. Saya ulangi Bapak Ibu. Ini kebenaran Bapak Ibu. Kalau kita punya keseimbangan dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan, yang kita buat, pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Ini yang Tuhan mau. Kita lakukan hari-hari ini perintahnya. Karena keseimbangan kunci kehidupan. Kita punya mobil yang mahal, yang mewah, nggak punya kunci, percuma. Mau didorong tuh mobil. Punya rumah yang mahal, yang megah, nggak ada kuncinya.
Nggak bisa masuk. Kalau kita punya kunci kehidupan itu, pasti luar biasa, saudara. Saya rindu Bapak Ibu termasuk yang di rumah, dengar dengan baik Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu yang di rumah, dengar firman dengan baik. Karena saya dapat laporan banyak, bukan menghakimi, tapi saya percaya jemaat Bandengan pasti jemaat yang baik-baik. Yang di luar sana yang gak baik. Dengar khotbah, sambil makan goreng, sambil kongko, sambil masak. Ya, bagaimana bisa diberkati Tuhan kalau kita nggak pernah serius? Betul Bapak Ibu? Ya, ini kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda dengar kebenaran firman Tuhan di rumah, ya dengar firman dengan serius. Setuju Bapak Ibu? Ya, sekalipun Bapak Ibu ada di gereja kayak begini, Bapak Ibu melihat saya, tapi pikiranmu merawang-rawang, pasti nggak diberkati. Yang Bapak Ibu cuma ingat satu, itu pendeta kok ganteng amat ya, itu aja saudara. Nah, ketawamu setuju nih. Ya, yang diam-diam ini gue curiga. Ya, jangan-jangan dia sirik Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Oke? Lanjut. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa hidup cerdik dan tulus di masa pandemi? Wah. Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Ya, oke, diklik. Amsal pasal pertama ayat yang ke-7. Ini jawabannya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang cerdik dan tulus? Ya, ingat Bapak Ibu, cerdik harus ada ketulusannya. Kalau ada kecerdikan, nggak ada ketulusan, pasti licik. Ya, jadi harus seimbang, cerdik dan tulus. Dia harus berjalan bersama-sama. Katakan bersama-sama. Jadi nggak boleh cerdiknya di atas, tulusnya di bawah. Atau tulusnya di atas, cerdiknya di bawah. Nggak boleh. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Karena apa? Cerdik bicara kepintaran kita. Cara, metode. Dan ketulusan bicara hati kita, motivasi kita. Jadi kalau seimbang, pasti dahsyat. Tapi nggak seimbang, hancur hidup kita. Kalau kita licik, pasti orang lain jadi korban. Ditipu, dibohongin. Masa sih lu nggak percaya sama gua? Kita kan sama-sama satu gereja. Sama-sama pelayan. Nah itu dia. Ya, jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ini kunci jawabannya. Amsal pasal pertama yang ke-7 dikatakan apa? Takut akan Tuhan. Semua adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini jawabannya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang cerdik dan tulus di masa pandemi? Bagaimana kita mulai dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan kita, kepintaran kita, kecerdikan kita. Kalau tidak didasari dengan takut akan Tuhan, pasti menghancurkan hidup kita. Ini kebenaran. Siapa yang bisa memindahkan rekening A ke rekening B? Orang bodoh? Orang pintar? Orang pintar. Suruh kita nggak bisa. Sampai detik pagi ini saya berpikir kok bisa ya? Buat dia bisa. Kenapa? Dia punya pengetahuan. Dia punya kecerdikan. Dia punya metode. Dia punya cara. Dia punya how-to-nya. Makanya saudara, orang-orang yang punya pengetahuan, kepintaran, kecerdikan, kalau tidak didasari dengan takut akan Tuhan, pasti menghancurkan hidup dia dan orang lain. Jadi bagaimana saudara kita menjadi pribadi yang cerdik dan tulus? Dasari hidup kita dengan takut akan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Sejak kecil kami ajarkan kedua putri kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan saya sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga memberikan contoh teladan buat mereka. Setiap mereka mengucapkan selamat ulang tahun buat saya, mengucapkan sesuatu hal, mereka selalu menceritakan bagaimana saya dan istri menjadi contoh, menjadi model, role model buat mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Sebuah perusahaan besar yang berkembang. Setiap orang yang melamar kerja di perusahaan itu lalu ditanya, yang pengen dicari tahu adalah takut akan Tuhannya.
Bukan ditanya pengalamannya, di mana saja, di perusahaan apa saja, gelarnya apa. Tapi perusahaan itu selalu menekankan bagaimana setiap pegawai yang bergabung dengan perusahaan itu harus dasarnya takut akan Tuhan. Sebab dia berkata apa? Kalau lu udah gak takut akan Tuhan, lu takut sama siapa lagi? Halo? Sama Tuhannya lu gak takut. Perusahaan bisa dijual sama dia. Nggak sedikit kan perusahaan dikerjain sama orang-orang pinter. Tapi kalau kita punya karyawan, selalu didasari dengan takut akan Tuhan. Dengar dengan baik, bos, pengusaha, nggak stres. Setuju? Itu yang track iya tuh bos tuh. Yang diam karyawan. Pastinya sudah berkata yes, amin. Iya, kan Tuhan bilang jadi kepala bukan jadi ekor, terus naik bukan turun. Yang jadi bos tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan lihat, tepuk tangan itu bos. Saya punya kawan bos besar. Sore-sore saya datang sama dia. Dia bilang begini. Oh, ini perusahaan sepi amat. Saya sengaja bikin dia marah dan tersinggung. Emang lu kira itu jam berapa? Emang jam berapa? Udah jam 7. Ya karyawan udah pulang dong. Saya bilang sama dia, lu jawab dengan jujur pertanyaan saya. Yang bos itu lu atau karyawan lu? Ya gua lah. Kalau bos mah gak kerja gini hari. Bos mah udah di rumah. Dia bilang, iya ya. Gue bego. Lalu baru tahu lu bego, saya bilang. Selama lu kemana aja? Sejak hari itu dia bertobat. Saudara, banyak bos tapi bukan seperti bos. Dia pasang CCTV. Ya ajak teman-teman bos pelayanan keluar kota, keluar negeri. Lu ngapain? Ke handphone. Gue lagi ngeliat karyawan gue kerja. Di mana? Di handphone dia, pakai CCTV. Apa nggak stres? Tapi lihat Bapak Ibu, ketika kita sebagai bos pimpinan perusahaan menanamkan takut akan Tuhan buat karyawan, nggak perlu pakai CCTV. Karena CCTV Tuhan 24 jam. Tepuk tangan mutlak kita. Amin. Dan anak Tuhan harus punya modal itu. Kalau kita punya modal takut akan Tuhan, dengan baik, kita nggak perlu cari perusahaan. Perusahaan cari kita. Ya, ini kebenaran saya selalu tanamkan kepada dua putri kami. Bagaimana takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Itu nilai jual kita, yang dunia nggak punya, tapi kita punya sebagai anak Tuhan. Perusahaan besar akan berani bayar mahal kepada kita. Bukan kita sombong. Karena kita punya integritas, punya nilai takut akan Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya takut akan Tuhan, kita ngelamar, ngemis-ngemis perusahaan berkata enggak. Gua nggak butuh. Yang kayak model lu banyak. Men. Tapi kalau kita punya takut akan Tuhan, perusahaan berkata, jenis yang begini barang langka. Lu mau gaji berapa? Sebutin. 2 digit, 3 digit, gua kabulin. Wah, keren banget, saudara. Setuju? Amin. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dimulai takut akan Tuhan. Seorang anak muda, dia naik motor, melanggar lampu merah di Grogol. Dia tahu dia salah. Di depan dia nggak tahu ada polisi. Polisi bilang, "Trit, siang anak muda, siang Pak Polisi. Kamu tahu kamu salah?" Tahu. Kenapa kamu melanggar? Maaf Pak Polisi, saya nggak tahu kalau Anda ada di sini. Ini mental yang begini yang harus kita selesaikan. Mari kita mulai dari gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan. Orang yang percaya dengan hidup takut akan Tuhan. Amin. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita menjadi pribadi yang cerdik dan tulus di masa pandemi. Dimulai hidup dengan takut akan Tuhan. Kita lihat apa artinya takut akan Tuhan itu. Takut akan Tuhan artinya menyadari Tuhan hadir dalam hidup kita satu hari 24 jam. Ingat bukan 23. Kalau 23 pada 1 jamnya ada kosong. Kita napas aja 24 jam.
Coba 1 jam kita nggak napas, bisa hidup? Mati. Bapak Ibu tahu, orang-orang yang kena COVID selalu bercerita. Ketika dia pakai oksigen selang, dia bilang apa? Aduh, nggak enak, sesek napas, susah napas. Bersyukur Bapak Ibu, kita nggak sesek napas. Coba sama-sama napas, 2, 3. Nah, amin. Tapi tolong, jangan kentut. Kasihan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita menyadari Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Kalau kita sadar Tuhan ada bersama kita, Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Pertanyaannya, perlu takut? Perlu khawatir? Perlu cemas? Perlu gentar? Gak perlu. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita bingung? Kenapa kita cemas? Karena apa? Kita nggak sadar Tuhan hadir, Tuhan ada bersama kita 1 hari 24 jam. Ini modal utama buat kita, saudara. Saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya khotbah di sini, selama pandemi ini, saudara. Ya. Di banyak gereja, jadwal saya udah banyak di cancel. Puji Tuhan, Buksu Wira baik hati. Makasih Buksu. Malah dia marah sama cancel. Enggak boleh. Di tempat lain. Maaf Pak. Saya bilang Pak, sebelum minta maaf, gue udah maafin. Ya kan? Hari Minggu ini saya full biasanya. Tapi enggak ada khotbahnya. Cuma 1 ini aja, habis gue pulang. Kemarin 1 aja. 1. Tiap minggu 1. Tapi Tuhan pelihara. Amin. Tuhan bilang, Bambang dengar dengan baik. Hidupmu bukan karena khotbah. Hidupmu karena aku. Halo. Hidup Bapak Ibu bukan karena gajimu. Bukan karena bisnis pekerjaanmu. Tapi semua karena Tuhan. Makanya orang-orang yang sembuh dari COVID selalu bercerita, Pak, nyata kekayaan, harta, kepintaran itu nggak ada artinya. Saya bilang, lu bertahu. Manusia kalau belum ngalamin, nggak pernah tahu. Ini contoh. Kami itu udah lama bertobat nggak minum es. Ya, dulu, ya waktu saya 20-30 lah. Sekarang masih muda Bapak Ibu ya. Pertumbuhan lah. Ya kan sekarang udah di kepala 5, saudara. Waktu masih 30-40 tuh selalu minum es. Mau di puncak. Kalau nggak minum es kayaknya nggak minum. Sampai orang puncak tuh bingung. Orang Jakarta tuh aneh ya. Ini udah dingin, pakai jaket, mantap. Minumnya masih minum es. Kami udah lama bertobat sama-sama sekeluarga. Dimulai dari kepala keluarganya bertobat duluan, saudara. Jadi anak istri ngikut. Nggak ada lagi botol minum es di dalam lemari es kita. Jadi kita selalu minum air panas. Jadi tiap hari saya masak air panas, saudara. Nah suatu waktu, saudara, saya masukkan itu air panas yang baru mendidih ya, ke termos es. Saya pegang begini. Berkali-kali saya tuang, gak masalah. Satu waktu saya nggak tahu, mungkin pikiran lagi apa gimana, tiba-tiba waktu saya masukkan itu bergeser, dan akhirnya tumpah menyiram tangan saya. Ya, jangan dibayangin Bapak Ibu, sakit, perih. Saya bahasa roh, saudara, serius. Bapak Ibu ketahuin saya, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Aduh, saya mau lepas, bisa kena badan. Saya pegang. Sampai itu selesai, saudara. Hari itu saya benar-benar berjuang. Benar-benar berjuang. Sakit minta ampun. Ya, saya rendam, saya kasih apa tuh obatnya, kasih madu. Wah, anak saya yang besar buka di Google. Ya pakai Mbak Google. Pakai apa aja. Akhirnya saya beli di apotek, teman saya dia kirim obat, diolesin. Nah, sejak kejadian itu Bapak Ibu, saya nggak lagi menjadi pribadi yang bodoh. Jadi kalau saya tuang, tadi pagi saya ya putri kecil ini, kalau di bawah saya tuang. Ya, kalau tumpah, aman. Paling ke lantai ada anduknya. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Jadi inti gini Bapak Ibu, jangan kita menjadi bodoh. Karena kebodohan kita. Sudah dikasih tahu. Hidup itu harus takut akan Tuhan. Di luar hidup takut akan Tuhan, hidupmu pasti hancur. Halo? Ini kan password, ini kuncinya.
Jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang cerdik dan tulus di masa pandemi? Dimulai ketika kita hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dimulai ini dulu. So kalau kita udah gak takut akan Tuhan, pengetahuan kita menghancurkan hidup kita dan orang lain. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, pengetahuan kita, kecerdikan kita pasti memuliakan Bapa di surga dan memberkati banyak orang. Tepuk tangan buat Allah kita. Nah, jadi sejak itu tangan saya kena air panas, saya gak mau lagi bodoh. Padahal kedua putri kami udah ingetin, Dad, jangan begitu. Dalam hati saya, gak apa-apa selama ini. Ratusan kali saya tuh nggak masalah, tapi sejak kena tangan saya setengah mati panasnya, menderitanya Bapak Ibu. Saya mulai taruh di bawah, saya mulai tuang. Kalau tumpah pun nggak kena apa-apa, di bawah ada anduk, kena lantai, nggak ada yang kena. Tapi kalau di atas saya tuang begini, itu kebodohan benar-benar saudara. Mari Bapak Ibu, selama ini kita belum punya hati yang takut akan Tuhan. Dimulai pagi hari ini. Amin. Takut akan Tuhan. 2, 3. Takut akan Tuhan. Sadari Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Kemanapun kita berada, di kamar mandi, di ruangan sendiri, kalau kita Tuhan hadir bersama kita, saya percaya hidup kita pasti benar. Hidup kita pasti beres. Setuju? Tontonan kita hari-hari ini pasti beres. Setuju? Ya. So kalau kita nggak takut akan Tuhan, waduh saudara, repot. Sangat-sangat repot. Saya sedih saudara mendengar satu keluarga yang sebelum pandemi gak ada masalah. Hidupnya bahagia. Tapi sejak pandemi goncang rumah tangganya. Istrinya bilang begini sama suaminya, "Pah, masih manggil papa lagi. Kayaknya kita udah gak bisa lagi hidup berdua bersama." Loh, suaminya bilang kenapa? Karena ekonomi kita goncang. Padahal suami istri ini sudah tahu dia menjadi orang penting di salah satu gereja besar. Tapi nggak ada takut akan Tuhan. Kapan itu firman bekerja dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi tantangan. Setuju? Ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ketika kita punya masalah. Di situ firman itu rema atau enggak? Kapan kita takut akan Tuhan? Ketika kita mengambil sebuah keputusan, sebuah tindakan. Kalau kita berkata nggak boleh ada perceraian, apapun terjadi. Ini penting buat kita saudara. Oke, yuk lanjut. Amsal 9 ayat 10. Ini berbeda lagi dengan Amsal pertama ayat 7 tadi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sepertinya dibalik-balik saudara. Kalau tadi Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekarang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, pengetahuan itu adalah punyanya manusia. Hikmat itu bukan punya manusia. Hikmat itu punya Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Jadi dimulai dengan takut akan Tuhan, maka pengetahuan itu berkembang menjadi hikmat. Tapi kalau kita sudah tidak punya takut akan Tuhan, nggak mungkin ada hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita butuh hikmat di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Pekerjaan apa? Bisnis apa? Saya kalau buka YouTube, saudara, itu nggak sembarangan sekedar menghibur hati saya. Saya nggak mau. Buat saya buang waktu sia-sia. Bapak Ibu setuju nggak? Saya buka YouTube adalah YouTube yang saya tonton yang memotivasi kehidupan saya. Seperti tontonan Kick Andy. Ini bukan promosi saudara. Waduh, itu tontonan keren banget. Kadang-kadang sudah tahu saya nangis di lawat Tuhan sementara nonton film itu. Kesaksian-kesaksian hidup. Bagaimana Tuhan berikan hikmat kepandaian berjuang buat mereka. Saya bisa bayangkan seorang gadis, anak pertama, papanya sakit stroke, mamanya sakit, adiknya 2.
dia bisa menyelesaikan S1-nya. Ini nggak mungkin, saudara. Dia akal sehat nggak mungkin. Dia mesti biaya kuliah. Dia mesti menolong papanya yang stroke, mamanya juga yang sakit nggak normal. 2 adiknya. Dari mana kau bisa? Kadang-kadang dia hampir give up, menyerah. Tapi dosennya selalu berkata, kamu bisa. Kamu bisa. Dan dia lulus. Jadi mahasiswi terbaik, cum laude. Dia tampil di Keinginan sudah tahu. Seorang pribadi yang memberikan penghargaan dari perusahaan. Saya nggak sebut perusahaan apa, saudara. Memberikan dia beasiswa untuk menyelesaikan S2-nya. Dia nangis, saudara. Saya percaya, saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, pengetahuan yang kita punya akan berkembang menjadi hikmat. Dan saya tahu dia anak Tuhan, saudara. Amin. Yuk, mari Bapak Ibu, kita perlu mengingatkan diri kita. Takut akan Tuhan. Awal, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang cerdik dan tulus. Oke? Ya, lanjut saudara. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada hikmat yang Tuhan pasti berikan buat kita. Enggak mungkin enggak. Ini saya percaya. Inilah perbedaannya. Kita anak-anak Tuhan yang punya kepastian di tengah-tengah dunia yang enggak pasti. Setuju? Ada hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Tantangan badai kehidupan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ada hikmat yang Tuhan beri selama kita hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu. Oke, klik lagi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan? Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi takut akan Tuhan? Ini pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menjadi cerdik dan tulus ketika kita takut akan Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan? Kalau firman Tuhan enggak menguasai hati, hidup kita, pikiran kita. Bisa? Tidak mungkin bisa. Jadi takut akan Tuhan itu terjadi bukan seketika. Bukan. Takut akan Tuhan terjadi ketika apa saudara? Ketika kita izinkan firman Tuhan itu setiap hari. Katakan 2, 3 setiap hari. Ayo tangannya diangkat. Ayo sperema setiap hari. Lebih keras setiap hari. Amin. Kalau firman Tuhan gak setiap hari menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita, bahaya. Tapi setiap hari kalau kita izinkan firman menguasai pikiran kita, hati kita, hidup kita, pasti takut akan Tuhan. Kenapa saudara? Firman itu adalah Yesus sendiri saudara. Jadi kita perlu komitmen untuk kita benar-benar mengizinkan firman kita baca tiap hari. Bapak Ibu tahu, sejak pandemi hidup kami berubah. Dulu kami baca firman, doa itu enggak teratur. Tetap berdoa, tetap baca firman. Tapi sejak pandemi, setiap jam 6 pagi, kita sudah berlutut di hadapan Tuhan. Pandemi merubah hidup saya. Jam 6 pagi saya sudah bersinggung di hadapan Tuhan. Tengah 6 saya sudah bangun, pokoknya saya langsung berlutut di hadapan Tuhan. Habis saya berdoa menyembah Tuhan, saya baca firman. Berapa banyak Bapak Ibu yang baca firman setiap hari? Sudah habis kejadian kita Bapak Ibu? Saya bangga saudara. Saya bisa membaca Alkitab dari kejadian kitab Wahyu. Terus, sekarang saya masuk lagi kejadian. Ya, kemarin November awal, saya sudah selesaikan sampai kitab Wahyu. Sekarang saya masuk kejadian. Terus saya baca. Udah nggak tahu berapa bolak-balik. Tapi Ibu tahu, biarpun saya pendeta hamba Tuhan dengan baik, ketika saya baca firman, ada pewahyuan baru, ada berkat yang baru. Setuju nggak?
Kenapa? Firman Tuhan itu adalah hati pikirannya Tuhan. Nggak ada buku yang sehebat firman Allah, Alkitab. Saya berikan contoh, bukti. Proses penulisan Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada yang tahu berapa lama? 1600 tahun. 1600 tahun, 16 abad dari Kejadian sampai kitab Wahyu ditulis. Itu proses yang sangat amat panjang. Yang ajaibnya, bisa menceritakan satu tokoh. Peran utama namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, dari penulis ini, dari Kejadian kitab Wahyu itu ditulis kurang lebih oleh 40 orang penulis. 40 orang penulis ini hidup masa waktunya yang berbeda-beda. 40 penulis ini pendidikannya, pengetahuannya berbeda-beda. Tapi kok bisa satu tujuan? Kok topiknya sama? Halo? Kebenaran ini saya perlu sampaikan supaya Bapak Ibu semakin cinta bangga dengan firman Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Firman Tuhan makin kita baca dia makin kaya. Contoh, baca ayat yang sama setiap hari. Bapak Ibu pasti akan mendapatkan rema yang berbeda setiap hari. Itu keren habis. Keren bener saudara. Baca topik firman yang sama tiap hari, Bapak Ibu akan mendapatkan rema yang beda setiap hari. Kenapa? Firman itu hidup. Firman itu merubah hidup kita. Kita nggak bisa punya hati takut akan Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita nggak mengizinkan firman menguasai hati pikiran kita. Kalau kita udah nggak punya takut akan Tuhan, hidup ini moyong, saudara. Udah nggak ada artinya. Kita punya apa? Kebanggaan kita ketika kita punya takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Ketika kita mengizinkan firman Tuhan kita baca. 4M. Baca, menerima firman, merenungkan firman, mempraktikkan firman, membagi firman. Amin. Bagaimana kita mengizinkan firman, kita baca, kita terima. Kita mulai renungkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku tinggalkan. Oh, lakukan, puji Tuhan. Kalau dibaca, dilakukan. Kalau nggak baca, mau lakukan apa? Terima firman, baca firman. Mulai merenungkan. M kedua. M ketiga, mulai melakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Waktu kita mempraktikkan firman, kita punya kesaksian hidup. Setuju Bapak Ibu? M keempat, kita mulai membagikan cerita. Bener loh. Gue dulu Kristen. Gue dulu aktif di gereja. Tapi baca firman gue gak pernah serius. Makanya hidup gue gak pernah berubah. Dosa jalan terus. Tiap minggu gue minta ampun sama Tuhan. Senin kambuh lagi. Tapi sejak gue izinkan firman gue baca tiap hari. Gue komit. Hidup gue beda. Ada uang, gak ada uang, gue tenang dan damai. Dulu gak ada uang, gue stres. Sekarang gak ada uang, gue tenang aja. Kenapa? Gue tahu pasti Tuhan berkati besok. Amin. Yang terakhir, saudara. Kesimpulan. Yuk, pemusik boleh ke depan. Cukup Bapak Ibu? Atau mau tambah lagi? Cukup ya? Kalau mau tambah, bilang pendek, gue tambahin lagi nih. Oh iya. Kesimpulan, cerdik dan tulus ketika hidup takut akan Tuhan. Ya, itu adalah modalnya. Bapak Ibu kan pernah dengar khotbah saya kan bukan setahun 2 tahun. Ya. Udah 11 tahun, Boksu. Ya. Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya pakai PowerPoint? Saya adalah hamba Tuhan yang gak pernah khotbah pakai PowerPoint. Buat saya ribet. Susah. Tapi Bapak Ibu tahu, sejak pandemi khotbah saya berubah. Kenapa saya perlu pakai PowerPoint? Karena saya tahu biar jemaat lebih fokus dan konsentrasi. Dan bisa difoto, dicatat, dibuka lagi. Tapi kalau saya khotbah gak pakai PowerPoint, Bapak Ibu, pasti sampai rumah inget lucunya Pendeta Bambang khotbah.
Emang itu pendeta nggak cocok jadi pendeta, mau jadi pelawak katanya. Jadi cerdik dan tulus ketika hidup takut akan Tuhan. Orang seperti itu singgahnya mana? Apa sudah diangkat? Ayo ke depan. Ini satu paket. Dia lupa. Masih mau dengar firman sebabnya saudara makin di belakang. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dasarnya pengetahuan didasari dengan takut akan Tuhan. Supaya pengetahuan itu berkembang menjadi hikmat yang Tuhan beri. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di gereja, baik yang di rumah lagi nonton live streaming ini, mari kita komitmen untuk kita hidup takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Izinkan firman kita baca setiap hari. Katakan baca setiap hari firman Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Yang terakhir slide-nya. Terus jadi terang dan jadi berkat di masa pandemi. Tepuk tangan buat Allah kita. Yuk kita berdiri datang sama Tuhan, saudara. Sebab kau besar